saat sujud terakhir. Nah, itu boleh katanya gitu ya Ustadz. Tapi yang saya tanyakan itu apakah boleh memakai bahasa Indonesia gitu Ustadz ketika kita berdoa itu, tapi di dalam hati ya, katanya di dalam hati apa permintaan kita tersebut kepada Allah, tapi dengan bahasa Indonesia gitu Ustadz. Boleh nggak itu Ustadz? Ada 4 mazhab yang kita ikuti. Kalau mazhab Hanafi itu harus berbahasa Arab. Kalau mazhab Imam Maliki itu harus berbahasa Arab. Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak apa-apa, selain bacaan dalam sholat. Misalkan sujud terakhir itu, ya Allah, mungkin saya banyak hutang, tolong ya Allah berikan hamba rezeki. Itu boleh, itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Hambali harus berbahasa Arab. Jadi hanya satu mazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i yang boleh kita berbahasa Indonesia. Jadi silakan. Kalau kita sudah tahu alasannya, oh ternyata mazhab ini boleh, mazhab ini tidak boleh. Supaya apa? Kita tidak mengarang-ngarang dengan sendiri. Nanti dalilnya ada, saya bacakan panjang, jadi nanti mending saya kirim PDF-nya di grup. Seperti kapan hari yang tentang Toharo itu, saya sudah kirim di grup, tolong dipelajari. Itu dari rangkaian berapa, akhirnya buku ini yang terbaik, makanya saya sajikan di grup. Mungkin sudah download ya, saudaraku semua? Sudah itu Ustadz, yang di center kan, yang di Aumi Center itu. Tentang Toharo. Iya, yang Ustadz kirim di grup Aumi Center kan, kalau nggak salah itu. Kalau yang saya kirim di grup Aumi Center itu tentang STT itu kalau nggak salah ya. Ada kayaknya yang untuk ada kayaknya. Berarti saya kirim kedua-dua di grup Aumi dengan grup Aumi Center. Iya. Nah itu tolong dipelajari. Insya Allah ilmu itu penting. Kalau tidak untuk diri kita sendiri, mungkin untuk anak kita, untuk saudara kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ustadz Nurdin. Ya, monggo Mas. Mohon dijelaskan setelah takbiratul ihram itu tangan diletak di mana? Kalau dilepas ke bawah bagaimana? Mohon dijelaskan. Ada berbagai mazhab. Mungkin kalau antum lihat di TV atau antum pergi ke Mekah, itu ada begitu Allahu Akbar, ada yang tangannya taruh di samping kiri kanan kita punya badan, itu ada. Nah, dalil yang tepat menurut Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu pas di dada kita. Terus tangan kita, wah ini gimana cara mempraktekkan ya? Nanti itu gambar itu semuanya ada di PDF saya, jadi nanti bisa dilihat. Itu dari mulai takbiratul ihram, terus cara sujudnya perempuan dengan laki-laki itu gimana. Kalau perempuan itu sikunya itu hampir menyentuh, tapi kalau laki-laki sikunya dibuka. Terus sujud itu yang mana yang menempel ke sajadah itu nanti ada. Jadi gambar-gambar itu insya Allah nanti ada di PDF tersebut.
Itu Mas. Jadi kalau kita tahu madhabnya, insya Allah kita akan tahu. Ada yang tidak pakai sedekap, ada yang di samping. Tapi 4 madhab ini semuanya bersedekap. Jadi 4 madhab ini kan madhabnya orang Indonesia. Kira-kira gimana Mas Roni? Ya, siap-siap. Terima kasih. Untuk selanjutnya mohon diterangkan pas kita berdiri tegak itu mau takbiratul ikram ya, atau setelah takbiratul ikram mau takbiratul ikram ya, kita berdiri tegak itu kaki itu jaraknya seberapa jauh gitu kan antara keduanya, mohon dijelaskan. Di saat takbiratul ihram, mau takbiratul ihram kita berdiri, itu jaraknya itu sekitar, karena sekarang ini sudah ada sentimeternya, itu sekitar 10 cm atau sampai dengan 20 cm. Tidak boleh kaki kita saling menyentuh. Jadi ibaratnya cucu Rasulullah itu kalau lewat di antara kaki Rasulullah, kaki kiri dengan kaki kanan, itu bisa masuk. Itu ada dalilnya. Jadi tidak mepet rapat, itu tidak. Makanya di saat Ali ditombak atau dipanah di saat sholat, itu tetap kudah-kudahnya kuat. Nah, kalau kaki kita mepet, otomatis kudah-kudahnya tidak akan kuat. Jadi antara 10 cm sampai dengan 20 cm. Itu kalau hukum sekarang ini, karena sekarang ada sentimeter kan, kalau dulu tidak. Kalau dulu itu antara kaki kita. Jadi kaki kita ini jaraknya itu antara kaki kiri dengan kaki kanan itu sekaki kita. Kira-kira paham itu Mas Tony? Ya Ustaz, sekitar 2 kepala tangan ya Ustaz. Jadi mohon dijelaskan setelah ruku kan sami Allahu liman hamidah ya, itu tangan ditaruh di mana, itu mohon dijelaskan Ustaz. Nah, setelah ruku ya, sami Allahu liman hamidah, terus tangan kita posisinya gimana? Itu menurut madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan Hambali, itu ditaruh di samping apa ya ini ya namanya ya. Jadi tangan kita ini lurus. Ngerti ya maksudnya? Tangan kita lurus. Empat mazhab ini sepakat sama di saat ruku. Terus sami Allahu liman hamidah, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum menjawab Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa minul ardi wa min amasita min sayyim ba'di. Jadi bersambung.
itu kesepakatan para mazhab sama. Jadi begitu kalau sholat itu berjamaah, begitu imam sami Allahu liman hamidah, makmum menjawab Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa min'ul ardi wa min amasita min sayyim ba'du. Kalau artinya insya Allah saya perlahan-lahan supaya antum bisa mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendengar kepada siapa yang memujinya. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, samawati wal ard, dan sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki sesudah itu. Insya Allah artinya itu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa min'ul ardi wa mil amasita min sayyim ba'di wa mil'u amasita min sayyim ba'di. Insya Allah artinya itu. Jadi sikap tangan kita adalah di samping kiri kanan apa ya? Paha ya? Dilepas ke bawah mungkin Ustaz. Dilepas ke bawah. Itu 4 mazhab bersepakat begitu. Nanti dalilnya panjang, nanti saya akan kirim PDF-nya di grup. Mohon maaf Ustaz, dilanjut ya kan. Masih tentang ada Khalid bin Walid. Itu kok ada yang lipat tangannya di dada Ustaz. Itu mazhab siapa? Mungkin maksudnya sedekap Ustaz. Nah, kita kan di Indonesia kan percaya 4 mazhab. Kadang itu minta maaf, kita sering ikut-ikutan. Mungkin kita lihat di India, kita lihat di grupnya Ali ini, Syiah dan lain sebagainya. Itu mungkin jelas berbeda. Tapi pada dasarnya orang Indonesia adalah ikut 4 mazhab. Jadi apa yang saya bicarakan tidak lari dari 4 mazhab tersebut. Itu. Jadi kalau jawabannya kok ada yang lipat, itu kalau saya menjawab wallahu a'lam bishawab. Pada dasarnya kita mengikuti 4 mazhab karena kita orang Indonesia mengikuti 4 mazhab tersebut. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mohon maaf juga Ustaz. Jadi dilanjut ya. Pas atahiyatul akhir ya. Pas kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan ada doanya Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah ya, nengok ke kanan gitu kan ya. Udubika syahwatika wana. Kan itu ada yang mempraktekkan lalu membuka tangannya. Kalau saya pernah belajar dulu enggak dibuka tangan tetap. Bagaimana Ustaz? Tolong dijelaskan Ustaz. Jadi gini, sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Jadi gerakan apapun sebelum takbiratul ihram masih belum hukum sholat. Dan diakhiri dengan salam. Salam yang pertama
bukan salam yang kedua. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menoleh tangan kita membuka, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah hukum sholat sudah selesai. Gitu. Tapi menurut kiai yang saya belajar sama beliau dan sanadnya sampai dengan Gus Dur, insya Allah sampai dengan Rasulullah, itu tidak melakukan itu, tetap. Tapi itu gerakan itu sudah selesai dari sholat. Makanya hukum sholat itu dari mulai takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan, sampai batasannya mana? Sampai salam, yaitu salam yang pertama. Sehingga boleh ditambah doa seperti tadi. Kira-kira bisa dipahami, Mas Romi? Untuk saat ini sudah belum ada pertanyaan. Ya, monggo. Matur suwun. Silakan teman-teman, barangkali yang perlu ditanyakan silakan. Silakan yang ingin bertanya lagi. Mungkin Bang Halid ada yang ingin ditanyakan, Bang? Silakan. Ya, terima kasih untuk sementara, biar saya menyimak dulu. Terima kasih telah diundang di kolom sini. Lanjut Ustaz. Iya baik. Kak Rati mungkin ada pertanyaan dari YouTube, IG atau Facebook, Twitternya. Kak Rati monitor. Kak Rati. Nampaknya jauh dari perangkat. Izin host, saya Ustaz ya, saya ada perlu dengan ini Pak Khalid. Begini Pak Khalid, ya di Aumi, keluarga Aumi, Pak Insya Allah malam Selasa atau hari Selasa ya, nanti kita tanyakan lagi. Di sini ada kajian tentang Al-Quran, jadi mungkin kita kesini aja Pak Khalid. Jadi kita beri info dengan Pak Ketua kemarin, disuruh kesini aja gitu. Ya, terima kasih infonya Mas Sony. Makasih. Jadi itu ya kawan, diajak kesini aja. Siap. Terima kasih informasinya. Oke, terima kasih host. Itu aja. Saya tambah lagi ya, saudaraku. Ini pertanyaan biasanya tetangga sebelah tanya. Kenapa umat Islam itu disunat? Kan tidak ada perintah dalam Islam itu sunat. Jadi Rasulullah itu ikut milanya Ibrahim. Contohnya adalah di sholat. Hanya umat Muhammadlah yang mendoakan Nabiullah Ibrahim. Buktinya apa? Di tahiyat akhir. Bunyinya mungkin antum semua tahu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan kita menjadi orang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kama shollaita
ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi umat Rasulullah Muhammad itu ikut milanya Nabi Ibrahim, sehingga dalam sholat kita mendoakan Nabi Ibrahim. Itu salah satu bukti kalau tetangga sebelah bertanya. Dan ingat, di tahiyat maupun tahiyat awal maupun tahiyat akhir, itulah ucapan Rasulullah di saat Isra Mi'raj itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga omong itu jawaban sambung menyambung antara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamini oleh para malaikat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu narasi kalau tidak salah 3 hari yang lalu pernah saya sampaikan. Itulah hubungan antara Rabbul Alamin yang menciptakan langit dan bumi dengan hambanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Isra Mi'raj. Nah, selaku hambanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipraktekkan di mana? Dipraktekkan di sholat. Sehingga dikatakan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Nah, kalau kita tahu arti, saya tekankan sekali lagi, kalau kita tahu artinya bacaan-bacaan dalam sholat, apakah kita tidak khusyuk? Itu nanti dada kita akan sesak, bergetar, semua gerakan itu akan gemetar dan meneteskan air mata. Nah, kenapa di saat kita tahiyat itu jari telunjuk kita bergetar, tapi tidak diputar-putar, tidak dimainkan, tapi bergetar dengan sendiri? Kenapa kita di saat tahiyat mata kita menuju ke jari telunjuk kita? Jadi itu salah satu konsentrasi kita di saat sholat. Tapi ingat saudaraku, yang namanya setan itu pasti. Kadang barang yang tertinggal, barang yang tersembunyi di saat kita sholat pasti akan dikasih tahu. Itulah setan. Oh, saya pernah nyimpan uang 100.000 di sini. Kadang kejadian itu di saat sholat kita baru mengingat. Itulah yang namanya setan. Godaan setan yang terkubur itu di sini. Kalau kita sudah finish betul-betul as-sholatul mu'minin, itulah yang disebut namanya muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan kalau menjadi orang-orang yang bertakwa, setan tidak mempan untuk menggoda kita. Kira-kira ada pertanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum, izin bergabung Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon Saudaraku, saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya tutup. Karena ya minta maaf, tadi pagi itu pekerjaan saya terlalu banyak sehingga saya agak lelah. Jadi insya Allah sebentar malam, mungkin kalau tidak sebentar malam, besok pagi materi tentang sholat akan saya upload di grup. Dan tolong dipelajari dan tolong ditanyakan. Kenapa? Saya kepingin sekali betapa pentingnya sholat Saya izin bertanya Al-Fakir dalam Ustaz. kehidupan kita. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Al-Fakir ingin bertanya Ustaz.
mengenai tahiyat tadi Ustaz. Waalaikumsalam. Ada jamaah Ustaz ya kurang lebih di samping saya lah Ustaz. Begitu dia tahiyat Ustaz, tangannya diputar-putar gitu Ustaz. Itu apa Ustaz? Saya mau bertanya, takut dia tersinggung Ustaz. Bukan seperti Ustaz terangin tadi karena kita bergemetar karena aku bersaksi tadi, tapi kayaknya memang kayak disengaja Ustaz. Tolong Ustaz penjelasannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Gitu kan kita niru-niru kan gitu saudaraku, niru-niru tanpa dalil, karena melihat para ulama, para imam itu jari telunjuknya itu diputar-putar, sebenarnya itu tidak berputar-putar. Menurut Imam Syafi'i, jari telunjuk dikeluarkan itu di saat asyhadu Allah. Nah, kalau kita memahami dan memaknai betul-betul syahadat, kira-kira gemetar tidak jari telunjuk kita? Ya, kita tidak boleh menegur, kawan jangan begitu, itu tidak ada. Nah, tapi tolong diterangkan secara bijaksana. Kenapa? Karena Rasulullah berpesan, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus Allah ke muka bumi ini untuk apa? Memperbaiki akhlak. Wah, kamu ini tidak ada mazhabnya. Jangan. Lebih baik dikasih pencerahan. Lebih baik orang itu mengerti dari hatinya sendiri daripada mengerti dipaksakan. Itu, saudaraku Ustaz Khalid. Barangkali ada pertanyaan lagi, silakan. Kira-kira jawaban saya di situ, Ustaz. Assalamualaikum Ya, Ustaz. terima kasih Ustaz atas penjelasan. Jadi sebenarnya Halo, Ustaz. itu Assalamualaikum. jari telunjuk itu kita kan bersaksi itu. Benar enggak, saudaraku? Benar sekali. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, terlambat pulanya bercerita juga Ustaz kan, izin bertanya Ustaz. Jadi Ustaz kan kita kan pas sholat itu terkadang kan Ustaz tak ada hinggap, tak nyamuk atau apa dia tuh ada yang gatal istilahnya Ustaz kan. Itu kayak mana Ustaz? Misalnya lah tak gatal, kita garuk berulang-ulang atau gimana Ustaz? Atau batal nggak kira-kira itu Ustaz? Misalnya entah ada gigit nyamuk. Jadi menurut hadis, ya menurut hadis itu menggaruk itu 2 kali. Jadi 1 garuk dari atas ke bawah, tambah lagi dari atas ke bawah. Hanya 2 kali. Tidak boleh garuk lah krok. Jadi kalau misalnya Ustaz kan hinggap nyamuk, kita tampar lah Ustaz kan berdarah nyamuk itu di tangan kita Ustaz. Itu batal nggak sholat kita Ustaz dengan adanya darah itu di tangan kita Ustaz? Kalau digaruk, kira-kira nyamuk itu mati atau nyamuk itu terbang? Misalnya gini Ustaz kan hinggap tangan kita kan karena pas hinggap itu kan gatal. Kalau ditampar, Ustaz. otomatis nyamuk itu meledak kan, Ya, Ustaz. berdarah kan gitu toh. Ustaz. Ya Ustaz. Nah, jelas batal, kita wudhu lagi. Makanya disuruh menggaruk dan batas garukannya adalah 2. Siap Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kalau kita betul-betul khusyuk konsentrasi, jangankan nyamuk, dicontohkan oleh Sayyidina Ali yang gagah perkasa, dipanah sampai tembus saja tidak terasa. Bahkan Sayyidina Ali bilang, tolong ombak yang menembus saya ini di saat sholat tolong dicabut. Itu kan benar ya.
jumhur ulama dalam ceritanya itu. Tombak yang tertancap di Sayyidina Ali di saat dicabut itu di saat Sayyidina Ali lagi sholat. Kita bayangkan kekhusyuan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan sholat. Nah, harapan kami, harapan saya, harapan antum semua seperti begitu. Ya supaya apa? Supaya benar-benar sholat kita ini mi'raj as-sholatul mi'rajul mukminin itu terjadi. Terima kasih Pak Ustaz. Kira begitu, saudaraku, gimana? Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, ini sinyal saya ini jelek malam ini, makanya saya bikin pertanyaan aja. Terus pertama adalah materi ini belum apa ya istilahnya supaya antum semua tahu dalil-dalilnya, tahu hadis-hadisnya, baru nanti besok kita bahas lagi. Jadi bagi saudara-saudaraku yang belum menjadi anggota AUMI, silahkan hubungi host yaitu keluarga AUMI atau saudara-saudara yang lain. Di situ ada Mr. Bam, terus ada banyak, ada ikan goreng dan lain sebagainya, supaya masuk. Bukan kita memaksa, tapi berkesadaran supaya apa? Kita saling membagi ilmu. Dan insya Allah materi-materi yang dikasih oleh ustadz-ustadz di dalam grup keluarga AUMI akan diupload di grup WA kita, sehingga ilmu itu tidak berhenti sampai di sini, tapi ilmu itu akan bermanfaat untuk selamanya. Ingat saudaraku, begitu kita meninggal dunia, itu sisa 3 amalan yang masih bisa berjalan. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, pada kajian malam ini otomatis ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu antum semua bisa bermanfaat untuk keluarga antum, untuk tetangga antum, untuk orang yang kenal sama antum. Karena apa? Kalau ilmu itu kita amalkan kepada satu orang mengamalkan, itu namanya ilmu jariyah. Ilmu yang berjariah, tidak bisa akan putus. Makanya guru itu adalah, itu tadi, tidak bisa dihargai dengan uang. Ya, guru yang mana dulu? Yaitu guru yang bernasab ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jadi host, saya minta maaf kondisi saya. Ya gimana? Moderator. Monitor. Ya, monitor. Oke, jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, boleh ada pertanyaan terakhir. Jika tidak, bisa kita tutup dengan doa ya. Sebelumnya saya selaku ketua AUMI, Alasan saya minta maaf malam ini saya tidak lanjutkan ke pertanyaan ke materi selanjutnya, karena pertama betapa pentingnya tentang ilmu sholat itu yang pertama. Yang kedua, saya kepingin ini kita bedah sampai kita mengerti. Makanya insya Allah kalau tidak malam ini, sebentar malam, paling lambat insya Allah besok pagi saya akan upload materi tentang sholat supaya bisa antum semua pelajari
dan kita ketemu besok malam baru kita bedah dan kita lanjutkan materi selanjutnya. Tujuannya apa? Supaya sholat kita ini persis sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita ini tidak pernah melihat Rasulullah sholat. Kita hanya yakin pada hadis Rasulullah. Itu aja. Makanya kita harus bisa memilah dan memilih mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Makanya kita berpedoman kalau orang Indonesia ya 4 mazhab itu. Jadi bukan saya saja, mungkin antum juga kepingin itu. Jadi sholat kita ini bukan kok sholat ikut-ikutan, tapi sholat kita ini bermadzhab. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Terus yang kedua, yang ketiga, sinyal saya minta maaf, malam ini jaringan saya jelek, itu jadi tidak mendukung. Terus yang keempat, kondisi saya terlalu capek sehingga saya tidak fit untuk menerangkan. Jadi 4 alasan itu sehingga saya tidak dapat melanjutkan materi berikutnya. Pertama adalah supaya antum semua tahu buku atau materi yang saya sampaikan dengan dalil-dalil, dengan hadis-hadis, supaya antum bisa baca dan nanti antum bisa pertanyakan kembali ke kita. Itu yang pertama pada intinya. Terus kalau capek, terus sinyal itu kan hanya sekedar alasan saja. Tapi pada intinya itu supaya antum tahu, oh ternyata saya sholat model begini itu menurut madzhab ini. Oh saya sholat begini itu menurut madzhab ini. Rukuk saya begini ini madzhab ini dan lain sebagainya. Kira-kira itu, saudaraku. Masih adakah pertanyaan? Silakan. Cukup. Kalau tidak ada, moderator gimana? Ya mungkin ada yang masih mau yang bertanya. Kalau tidak ada kita akhiri saja. Iya Pak, memang Pak Ustadz agak kecapean juga nampaknya malam ini. Iya betul. Yang penting Pak Ustadz sehat-sehat, insya Allah besok kan bisa jadi Pak Ustadz. Mengingat juga sinyal beliau juga lagi bermasalah ya kan. Iya merah-merah selalu. Ya mungkin bagian promosi Karati. Oke, mungkin Rati jauh dari perangkat ya. Saja. Ya, bagi teman-teman yang ingin bergabung di AUMI, ya boleh mendaftarkan diri ke saya sendiri, Wangsa, atau ke Yani ya selaku sekretaris umum kita untuk bergabung ke keluarga AUMI ya, keluarga AUMI. Sedikit saya kasih pengetahuan sedikit dari AUMI adalah Akidah Ukhuwah Muslim Indonesia. Kami hadir setiap hari untuk beredukasi ya, mengedukasi teman-teman. Jika ada terkait tentang Al-Quran, tentang hadis, boleh teman-teman bertanya ya ke narasumber kita. Selain daripada Komal TikTok, kita juga ada channel ya, channel YouTube itu AUMI Channel namanya. Maaf sedikit terpotong gambarnya ya. Silakan teman-teman di YouTube maupun di TikTok, silakan jika ingin belajar bersama ya di AUMI, boleh di subscribe AUMI Channel kita. Kemudian boleh silakan di follow keluarga AUMI kita TikTok agar kita bisa saling bersilaturahmi ya antara kita sesama muslim.
Nah, sekali lagi saya ingatkan, jika teman-teman ingin bergabung, boleh mendaftarkan diri kepada saya atau kepada Yani ya. Mungkin cukup sampai di situ saja. Kita tutup dengan doa daripada Ustadz kita ya. Silakan Ustadz dipimpin doanya sebelum ditutup. Ustadz, silakan Ustadz. Ya, terima kasih saudaraku semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama mempelajari ilmu yang Allah berikan kepada kita, khususnya ilmu kita belajar tentang sholat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ilmu supaya kita benar-benar sholat yang seperti sholatnya Rasulullah Muhammad SAW. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa barakatan bil rizqi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal ahwa indal Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a. Rabbana innana sami'na munadiyan ayyunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saudaraku, kalau ada kebenaran hanya milik Allah semata. Kalau ada salah dari ucapan saya selaku manusia yang serba kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bertemu di majelis ilmu yang barokah ini. Kenapa? Karena malaikat itu akan berdoa kepada apa? Kepada orang yang sering berkumpul di majelis ilmu. Saya selaku manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz kita pada hari ini, Ustadz Silakan Wonggiri ya. Muhammad ambil alih ngomong. Ya, silakan. Baik. Terima kasih Ustadz Wonggiri malam hari ini jadi narasumber kita ya di keluarga Aumi. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Wonggiri tadi menjadi manfaat bagi kita semua, menjadi ilmu bagi kita semua, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Semoga berkah Iya. ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman semua yang sudah hadir dari keluarga Aumi maupun yang bukan dari keluarga Aumi. Pada Allah saya mohon ampun, pada teman-teman semua saya mohon maaf jika ada salah sikap maupun salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut apa nih? Ngobrol santai? Boleh. Kopi udah buka, mana kopinya belum gitu, belum masak kopinya. Bagaimana kuenya kan itu tadi? Iya, belum turun. Poinnya habisan. Kopi. Malam ini sinyal saya jelek ya. Iya Pak Ustadz. Iya, terpaksa cari router ini besok pagi itu. Router. Ya, enak. Istirahat dulu Ustadz istirahat dulu Ustadz kan. Ya, sampai. Jadi ini cerita saudaraku. Tadi itu ikan saya datang. Jadi kan saya kan usaha apapun kita wira swasta. Jadi ikan saya datang, akhirnya saya harus ngepak ikan, mensucikan itu ikan, saya bungkus 1 kilo, saya kasih masuk di dalam freezer. Nah, insya Allah besok saya harus datang lagi ke gudangnya untuk melihat ikan bahan bakunya untuk abon ikan tuna. Jadi alhamdulillah berapa hari yang lalu ini saya tidak bisa kerja karena ada saudara kita yang kembali ke fitrah dan ada masalah sedikit sehingga berapa hari saya tidak kerja. Dan alhamdulillah mulai tadi itu kita sudah mulai bekerja lagi. Mungkin antum semua tahu, makanya saya tidak begitu aktif di Aumi karena kegiatan-kegiatan. Dan alhamdulillah ternyata di Kupang juga ada STT. Jadi kami dari Majelis Ulama Indonesia dari TMI bersilaturahmi ke STT tersebut dan menghimbau kepada STT tersebut kalau ada materi Islamologi, STT itu harap mengundang kami untuk menerangkan. Supaya apa? Supaya tidak ada fitnah. Kalau materi itu dari kami, insya Allah materi itu tidak akan melenceng. Kenapa? Dari sumber yang tepat. Sama dengan orang yang mengerti ilmu mesin, suruh menerangkan cara masak-memasak, jelas akan tidak bisa. Iya loh Ustadz. Jadi ilmu memasak itu harus koki yang nerang. Sebaliknya, kalau saudara kita menerangkan tentang Islamologi, harus orang Islam yang menerangkan. Supaya apa? Supaya tidak salah. Itulah yang namanya lakum dinukum waliyatin. Dan alhamdulillah di Kupang sudah ada kesepakatan antara STT tersebut disaksikan oleh Kapolres dengan Dandim. Jadi alhamdulillah. Supaya tidak seperti di STT yang ada di tempat-tempat yang lain. Jadi minta maaf kalau saya berapa hari ini sibuk karena salah satu adalah ngurus yang ini. Jadi izin Benar itu.
Pak apa ya? Pak Wangsa. Halo Ustaz, ini mau tanya Ustaz. Ya Bang Ini Subhanallah ayah. Aum ini udah berbadan hukum ini Ustaz kira-kira. Sudah hampir rampung. Sudah hampir rampung. Jadi kita juga sudah ada. Ustaz. Boleh nanti DM ke saya, nanti saya telepon Bapak. Nanti chatkan dari DM nomor telepon saja. Nomor telepon Bapak, nanti saya yang telepon nanti. Oh ya Pak, ya. Bisa Saya telepon nanti sedikit ada wawancara nanti. Silakan Pak Ustaz. Jadi gini saudaraku, cita-cita Aumi itu bukan hanya di dunia TikTok saja. Jadi TikTok itu sarana kita ketemu. Tapi nanti di dalam ADART Aumi itu adalah nanti real dan nyata di dunia kehidupan kita. Jadi bukan hanya di TikTok saja, tapi nanti di kehidupan kita. Mungkin antum ada di Jawa Timur, mungkin nanti antum mewakili di Jawa Timur. Nanti ada kegiatan di Jawa Timur. Saya di NTT, mungkin nanti ada kegiatan Aumi di NTT. Saya mewakili dari NTT. Mungkin di Medan juga begitu, mungkin di Kalimantan juga begitu. Jadi Aumi itu bukan hanya di TikTok saja. TikTok adalah sarana kita untuk bertemu. Dengan adanya TikTok, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita baru kenal. Meskipun di dunia maya. Insya Allah kalau Allah mengijabah doa kita, kita akan ketemu langsung. Tidak di TikTok lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Bang Wangsa. Terima kasih Ustaz sedikit penjelasannya. Nanti Pak Subhanallah ya. Nanti kalau misalnya mau bergabung, nanti segera chatkan aja nomor teleponnya Pak Subhanallah nanti ke saya melalui DM TikTok. Nanti apa persyaratannya nanti saya jelaskan nanti, dan ada sedikit wawancara dari saya lah, obrolan santai sedikit. Ya, ada lagi pertanyaan terkait Aumi Pak Subhanallah? Iya Pak Ketua. Bang Subhanallah masih mau bertanya? Sudah Bu, nanti kalau nanti saya DM aja nanti apa saya Bang ya. Ini Pak Subhanallah di mana ya, tinggal di mana? Saya Bang di Sumatera Utara Bang, di Sibolga. Oh, Sibolga. Kami di Medan, saya sama Mr. Bams di Medan. Oh, di Medan sama nih, Sumatera Utara nih. Iya, kami di Medan, kami di Medan. Kami di Medan. Bang di Medan juga, Bang Bam. Ya, sama, kami satu kota. Ya Bang, satu kota saya Bang sama saudara Wangsa. Jadi karena tambahan, mungkin kita sudah bisa ya membuka. Kebetulan Ustadz Wonggiri ini pembina Mualaf Center juga di Aumi. Iya. Gitu. Jadi untuk yang mualaf untuk memberi minta sertifikat dan pengurusannya nanti insya Allah bisa diurus sama Bapak pembina kita ini Pak Wonggiri. Gitu dia, Ustaz. Jadi informasi seperti itu, insya Allah seperti yang dikatakan Ustadz Wonggiri, kita akan ketemu insya Allah di dunia nyata dengan perkembangan-perkembangan yang nyata untuk kita sekaligus membentengi akidah kita dan iman kita nantinya, dan segala bentuk usaha-usaha kita akan lakukan di secara offline nanti Bang Subhanallah dan lainnya. Mungkin gitu bagi untuk saya sampaikan. Terima kasih. Ini salah satu contoh
kemarin itu terjadi gempar, yaitu subhat-subhat yang dilakukan oleh salah satu organisasi, yaitu STT, tepatnya di Nias. Ada materi tentang Islamologi yang sesat. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan materi dan itu sudah terkirim di grup AUMI kita. Itu salah satu kalau kita bisa bergabung di AUMI. Karena apa? Karena di dalam AUMI ada grup WA. Jadi setiap materi, setiap pelajaran tentang bukan debat, tapi diskusi lintas agama, itu materi-materinya akan diupload di grup WA kita. Jadi apapun ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan materi-materi yang lain untuk membentengi keimanan kita, itu akan diupload oleh saudara-saudara kita di grup WA. Kan begitu Pak Ketua? Seperti itu. Nanti segala informasi baik secara online dan offline. Jadi kita insya Allah semua dilengkapin gitu, saudara-saudariku. Jadi sedang pembenahan oleh Wangsa itu semuanya nanti. Insya Allah nanti semuanya beres dalam waktu dekat ini. Insya Allah. Mas Roni, kok dia Mas Roni? Betul Mas Roni. Ya masih nyimak ini. Masih melihat Bang. Sambil catat juga. Sambil catat. Ya Pak Ustadz kan? Sambil catat. Iya memang masih mencatat ini. Mas, kali mengisi Mas. Jadi gini, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Iya Bang. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia yang tidak sempurna itu berkumpul di salah satu majelis, saling mengisi, insya Allah ada yang celah kecil bisa ditutupi satu sama lain. Ada yang punya ilmu ini diamalkan. Ada yang punya ilmu ini diamalkan di dalam satu majelis ilmu. Insya Allah ilmu itu akan. Nah, itu salah satu tujuan organisasi AUMI kita itu, Ustaz. Kalau saya Bang di Pandan Bang apa tadi? Bang Wang saya. Oh, di Pandan Bang. Iya Bang. Oh iya. Iya. Nanti insya Allah kalau Abang bergabung, insya Allah kita kembangkan di sana. Insya Allah. Jadi kita dapat pahala dan dapat rezeki dunia akhirat Bang. Itu tujuan AUMI. Itu tujuan AUMI. Kita saling bersharing, berbagi ilmu di dalam keluarga AUMI. Insya Allah nanti jadi berkah bagi kita semua ini Bang. Insya Allah. Insya Allah. Pak Khalid, kalau ada yang mau disampaikan silahkan disampaikan. Ya. Terima kasih Bang Mas Roni. Insya Allah saya nanti mau DM Bang Wangsa izin mau menanya tentang ini. Khalid tinggal di mana Bang Khalid? Saya tinggal di Jakarta, Bang. Jakarta Timur. Pantan Timur. Jadi dari 9 orang ini, kalau digabungkan itu kan Indonesia kecil ini. Ada yang dari NTT, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta.
Nah, kalau ilmu itu semua dipadukan, kira-kira apakah ars itu tidak bergetar? Masya Allah. Begitu. Jadi malaikat itu paling suka, paling senang dengan apa? Dengan majelis-majelis ilmu. Doa saya mudah-mudahan masuk surga manusia dan akunnya, si pemilik akun, bukan akunnya. Mengerikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu Akunnya doa pun kita masuk sama-sama, nanti kita bisa berkumpul. Amin ya Allah. Yaitu yang dikatakan Rasulullah itu. Bisa cerita kembali nih. Di saat Rasulullah para sahabat itu berziarah ke makam Uhud, sebelum Rasulullah dipanggil oleh Allah, panggil menghadap, itu Rasulullah mengajak para sahabat untuk berziarah ke makam Uhud. Makanya hukum ziarah itu sunnah, karena Rasulullah berziarah dengan para sahabat di makam Uhud, dan begitu nyampe di makam syuhada Uhud itu, Rasulullah itu wajahnya murung, wajahnya itu sedih, dan para sahabat tidak mau bertanya. Tapi ada salah satu sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa antum murung?" Sampai pertanyaan itu diulang 3 kali. Baru Rasulullah menjawab, "Saya rindu sama umat saya." Rasulullah itu selalu memikirkan umatnya. Rasulullah itu tidak memikirkan keluarganya, tapi memikirkan umatnya. Kata sahabat, "Apakah saya ini bukan umatmu ya Rasulullah?" "Lah, tidak. Antum ashabi. Kamu itu adalah sahabat saya. Yang dimaksud umatku adalah orang yang tidak sezaman dengan saya, tapi melaksanakan apa yang saya lakukan." Siapa kalau tidak kita ini umat Rasulullah yang dirindukan oleh Rasulullah? Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, ada doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Doanya Rasulullah yang belum dikabulkan oleh Allah, yaitu nanti adalah doa syafaat. Dan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, yaitu doa syafaat. Itu ada hadis. Kalau saya berbicara tentang ini bulu kudus saya berdiri. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah dan kita dipertemukan nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bincang santai aja sambil menunggu mengantuk. Atau mungkin ada yang kepingin jalan-jalan. Jadi saya ingatkan, bukan debat. Bagi teman-teman saudaraku yang kepingin berdiskusi dengan saudara-saudara yang lain, tolong diskusi dengan wal mau'idotil hasanah. Karena Rasulullah diutus ke dunia ini adalah innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, bukan peperangan, bukan pedang, bukan
bukan olok-olok, tapi memperbaiki akhlak. Itulah kenapa Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini hanya untuk memperbaiki akhlak. Kalau akhlak manusia di dunia ini baik, insya Allah dunia ini akan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, itu akan. Karena akhlak kita jelek sehingga dunia ini rasanya panas. Saudara, jadi kalau berdiskusilah dengan wal mau'idatul hasanah, pakai data. Kenapa? Karena diskusi lintas agama itu sangat riskan. Kalau kita tidak pakai data, itu namanya asumsi. Kalau saudara-saudara yang lain bilang modal congor atau apa dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Makanya saudara-saudara Aumi di dalam grup WA nanti kirim tentang agama, tentang pendidikan akhlakul karimah dan lain-lain. Itu saudaraku. Gimana Os? Kita rungkat atau gimana? Tergantung ini moderator, gimana moderator? Mungkin yang lain mau ngobrol-ngobrol. Bang Isa, assalamualaikum Bang Isa. Waalaikumsalam. Saya masih di luar juga, tadi masuk dari komalnya Ustaz Ramli juga, langsung ke sini juga. Lagi di jalan, ini pinggiran jalan. Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah. Sudah selesai juga berarti di ini ya. Masih di sana, masih di tempat Ustaz Ramli tadi masih. Oh, kita ramaikan aja lah ke sana yuk. Ini saya stop sebentar tadi kan. Ini mau jemput ini Ustaz Bang Bam, jemput administrasi untuk besok Bang Bam. Masya Allah, dapat terus ini Ustaz Wong Iri, Bang Isa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus-terusan dapat nih Ustaz Wong Iri. Alhamdulillah, berkat doa semua. Alhamdulillah, ya Allah. Amin.